Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh hari ini bisa kita datang di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salat dan taslim juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini waktu terus bergulir begitu cepat dirasa. Mungkin Jumat lalu tidak terasa, sekarang sudah masuk lagi Jumat. Hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, tidak terasa sekarang kita sudah masuk pada penghujung tahun 2020. Jadi memang ini waktu bergerak begitu cepat. Dan tidak pernah itu waktu tertinggal sedikit pun. Sehingga kita ini dituntut untuk bagaimana mengikuti rotasi dan putaran waktu ini. Kalau kita tinggal, tidak berdiam, tidak mengikuti rotasi dan putaran waktu, maka ya kita akan tertinggal. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syuklika, wa hayatika qabla mautika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, dan ini suatu motivasi pengajaran buat kita semua, bahwa gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama itu adalah sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Ya, problem anak muda sekarang ini sangat kompleks dan beragam, dengan berbagai aktivitas macam-macam ya anak muda kita. Ada anak muda yang berprestasi, ada juga yang berbanding terbalik, malah tidak berprestasi tapi frustasi. Jadi dua hal yang berbanding terbalik. Baru-baru ada informasi seorang ibu melaporkan anaknya ke polisi karena anaknya ini mau membunuh orang tuanya, ibunya. Hanya gara-gara apa? Mau minta makanan dan segera makanan itu disajikan, tapi tidak ada. Jadi perkara yang sangat kecil tapi efeknya luar biasa. Ini memang anak muda sekarang sebagian sepertinya mau instan. Bahkan ada istilah anak muda itu, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini bagaimana bisa muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini istilah-istilah yang salah ya. Tapi saya kira banyak juga anak muda yang berprestasi ya. Dapat beasiswa sekolah ke luar negeri. Tapi dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang anak muda itu sudah diarahkan seperti apa nanti peran anak muda ini dalam mengembangkan Islam dan menyebarkan Islam.
Ya, contoh misalnya ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang tajir di Mekah, pemuda yang kaya raya sebenarnya. Bukan dia yang kaya raya, tapi orang tuanya. Mus'ab bin Umair ini seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kaya dan terpandang, terhormat. Orang tuanya, bapaknya, ibunya itu juga punya dari latar belakang keluarga yang kaya juga. Dan Mus'ab bin Umair ini sangat terkenal di Mekah, ya. Mungkin siapa sekarang ya anak muda yang tampan, kaya raya, mungkin semacam artis-artis lah. Kalau sulit mungkin dia kaya tapi tidak tampan. Tapi kalau Mus'ab bin Umair ini dia kaya dan tampan. Ya mungkin semacam Andre Taulani. Andre Taulani itu rumahnya besar, koleksi mobil-mobil mobil-mobil tua, mobil rongsokan yang tidak ada gunanya. Di koleksi itu Andre Taulani. Tapi ini Mus'ab bin Umair ini saking kayanya sehingga orang tuanya kaya sehingga sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Pakaiannya itu dibeli dari Syam, dari Yaman, sepatunya dari Yaman. Ya kalau lewat di Mekah itu, kalau ada baru-baru lewat masih kentar itu wanginya. Ini pasti Mus'ab bin Umair yang baru-baru lewat ini, karena khas itu minyaknya. Dan bahkan dan apa yang terjadi itu ketika dia masuk Islam berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya. Karena kenapa? Dibenci oleh orang tuanya, tidak disukai oleh orang tuanya untuk masuk Islam. Begitu masuk Islam Mus'ab bin Umair, semua fasilitas dihilangkan. Tidak diberikan pakaian, tidak diberikan makanan, tidak dikasih fasilitas, tidak dikasih uang jajan. Tapi karena prinsipnya kepada apa yang dia pegang yaitu Islam, dia tetap tidak goyah, ya. Dia tetap berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Mus'ab bin Umair ini diutus sebagai duta untuk menyebarkan Islam di Madinah setelah adanya Baiat Aqabah pertama. Setelah Baiat Aqabah pertama, orang Madinah minta diajarkan Islam, maka diutuslah Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam di Madinah. Dan ini saya kira berbeda, ya. Jadi zaman dulu memang beda suasananya. Anak muda itu terbentuk, ya, terbentuk. Jelas orientasi hidupnya seperti apa. Terus ada juga anak muda yang lain yang tidak kalah berprestasi. Ada Zaid bin Thabit, baru 11 tahun umurnya sudah masuk Islam. Ini juga memiliki prestasi yang luar biasa. Zaid bin Thabit, beliau ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menerjemahkan, bahkan menjadi ahli bahasa. Dia ini Zaid bin Thabit bisa memahami bahasa Yahudi, sehingga kalau Rasul surat menyurat, berdiplomasi, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, maka Zaid bin Thabit lah yang menulis atau menerjemahkan surat-surat dari orang-orang Yahudi ini. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah contoh-contoh bagaimana pemuda itu yang harus mengisi waktunya, mengisi masa mudanya itu sebelum masuk masa tuanya. Karena kalau sudah masuk di masa tua itu mungkin banyak harapan, banyak cita-cita, tapi kadang-kadang tidak bisa diimplementasikan karena persoalan tenaga dan kekuatan. Itu berbeda kalau masa muda, masa berapi-api, masa yang penuh harapan, masa penuh dengan semangat, dan apa yang dicita-citakan itu bisa dikerjakan, bisa diimplementasikan. Itu yang pertama, sababaka qabla haramika. Yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihatika qabla saqamika. Ya, masa sehatmu, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi sehat ini merupakan investasi. Ya, sehat ini investasi karena orang kalau tidak sehat tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hari ini, saat ini kita bisa masuk, kita bisa datang di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama datang sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi-diskusi subuh. Ini karena kita berada dalam kondisi sehat, kondisi fit dan prima. Ya, mari kita maksimalkan
kesehatan kita ini, dan mari kita jaga kesehatan kita ini, karena memang menjaga kesehatan itu mahal ya, mahal, karena kita harus mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang baik ya. Tapi saya kira kalau sakit juga itu lebih parah lagi, karena sudah berobat keluar biaya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa ya, kita hanya baring tertidur dan mengkonsumsi obat-obatan. Tapi kalau menjaga kesehatan ini, saya kira masih tetap bisa beraktivitas sambil bagaimana menjaga pola makan kita ya. Dan kita bisa banyak melakukan banyak hal ketika kita dalam kondisi sehat ya. Jangan sampai nanti ketika sakit baru mengingat kepada Allah ya, baru apalah artinya. Memang dalam Islam itu ada kemudahan-kemudahan bagi orang-orang sakit. Kalau tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak boleh sholat duduk, boleh baring. Tapi saya kira kualitasnya akan berbeda jika kita dalam kondisi sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW berpesan, waginaka qabla fakrika, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu atau miskinmu. Ya ini. Jadi saya kira ini bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta, ya keluarkanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak, kita bersedekah, ya, berinfak di jalan Allah. Belanjakan harta yang kita miliki ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terkait dengan harta itu akan ditanyakan dari mana datangnya harta ini dan dikemanakan, dibelanjakan kemana. Jadi ditanyakan dari mana asalnya dan dikemanakan. Ya, banyak jangan sampai harta yang kita miliki ini dibelanjakan di tempat-tempat yang tidak baik, di tempat-tempat maksiat. Sehari-hari misalnya kita cari uang, tapi dipakai beli minuman keras, dipakai di tempat-tempat maksiat, itu Masya Allah. Mari kita gunakan harta kita ini sebagai bekal, ya. Jadikan harta kita ini menjadi amal jariah, amal jariah. Jadi ketika orang sudah meninggal itu ada 3 hal yang tidak terputus pahala amalnya. Ya, jadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang ditinggalkan. Ini saya kira sangat penting untuk memanfaatkan waktu ya yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita memanfaatkan dengan baik. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan bahwa wa faragaka qabla syuklika, wa faragaka qabla syuklika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Ya, ini masa, jangan banyak membuang waktu. Jangan membuang waktu. Waktu itu adalah kesempatan dan peluang. Waktu kemarin itu tidak sama dengan masa hari ini. Ya. 1 detik yang lalu, 2 menit, mungkin 5 menit yang lalu itu tidak sama dengan menit sekarang. Jadi terjadi terus perputaran waktu. Jangan kita berleha-leha banyak melaksanakan perkara-perkara mubah. Perkara mubah itu memang boleh, tapi itu perkara yang sia-sia sebenarnya, karena tidak ada nilainya, tidak ada nilai pahalanya. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kita ini mungkin paling banyak 70 tahun, barangkali 75 tahun, sudah itu kita meninggalkan waktu ini. Ya, ini kita harus melakukan muhasabah. Kita sekarang ini umur kita berapa tahun? Kalau saya ini umur saya 40 tahun, ya seandainya umur saya 70 tahun berarti tinggal 30 tahun. Tapi kalau yang umur 65 tahun berarti tersisa 5 tahun. 5 tahun ini harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, melakukan hal-hal yang senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita ini melakukan aktivitas. Dunia ini adalah realitas yang kita hadapi sekarang. Jangan juga ditinggalkan dunia.
Cuma setiap aktivitas yang kita lakukan harus disandarkan pada 5 perkara hukum Islam itu, yaitu adalah hukum wajib, apakah yang kita kerjakan itu wajib, apakah itu haram, kalau haram kita tinggalkan, kalau wajib kita laksanakan. Apakah itu sunnah, kalau sunnah silakan dikerjakan. Kalau makruh silakan lebih baik ditinggalkan. Kalau mubah ya itu masih 50-50. Nonton bola itu perkara mubah, boleh. Tidak berdosa jadi orang nonton bola. Tapi kalau semalaman suntuk, satu malam suntuk nonton bola, akhirnya meninggalkan aktivitas lain, akhirnya tidak sholat subuh, berarti nonton bolanya itu dosa. Ya memang boleh, tapi kalau di dalamnya ada dosa yang muncul, maka jadi dosa. Orang main gaplek, main domino itu mubah, tapi kalau ada judinya, itu sudah dosa. Ya termasuk nonton bola, tapi kalau sudah apa lagi namanya? Sudah sewa, ya kamu berapa? Saya sekian, 1-2 nanti saya ganda, kau ganda 1, ganda setengah. Nah itu kalau sudah main ganda-ganda itu sudah berdosa itu. Ya, jadi nonton bola boleh, tapi kalau sudah masuk sewa-sewanya itu sudah berdosa. Jadi kalau perkara mubah ini boleh saja menjadi haram kalau ada aktivitas haram yang dilakukan di dalamnya. Makanya dalam rangka mengisi waktu-waktu yang ada ini, waktu yang pendek, karena memang umat Islam ini umur-umurnya pendek, tetapi pahalanya itu berkualitas, ya, selalu dilipat gandakan. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau satu dilakukan ya satu pahalanya. Kalau umat Islam ini dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada hari-hari misalnya, ada misalnya satu malam yang kita melakukan ibadah itu bernilai banyak ya pahalanya. Inilah banyak bonus-bonus yang diberikan kepada umat Islam. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan bonus-bonus tersebut. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Wa hayatika qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Ya, jangan sampai ini kita menyesal, ya, menyesal kemudian. Kalau istilah sekarang ada istilahnya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ya, kata apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara izil mujrimuna nakisur usihim in rabbihim. Sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami sudah melihat dan mendengar. Kami sudah melihat dan mendengar. Dan kembalikanlah kami ke dunia, hidupkanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan melakukan kebajikan. Niscaya kami akan melakukan kebajikan. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang yakin. Dan ini sebenarnya Allah menyampaikan bahwa sekiranya kamu melihat itu, orang-orang yang waktu di dunia itu begitu sombongnya, ketika disuruh sholat tidak mau sholat, tidak mau percaya tentang Allah. Apa itu Allah? Siapa itu Muhammad? Saya tidak mau mengikuti Muhammad. Tapi begitu mati, sudah lihat siksanya Allah Subhanahu wa taala, baru menundukkan kepalanya, tunduk-tunduk, malu-malu kepada Allah. Bahkan dia mengatakan, saya sudah lihat ini, saya ini termasuk sebenarnya orang-orang yang yakin. Sebenarnya pesannya Allah itu betapa bohongnya mereka. Ya, dia sudah mendustai dirinya. Ya, tidak mau menerima kebenaran ketika di dunia. Ya, memang baru menyatakan saya yakin karena sudah dilihat dengan mata kepala. Makanya dikatakan Rabbana, saya sudah melihat dan mendengarnya, makanya saya yakin. Itu kalau sudah melihat dan mendengar bukan lagi yakin, tapi fakta yang ada. Kalau yakin itu sebelum dilihat tapi sudah dipercaya. Makanya dia minta, orang-orang pendosa ini minta, ya Allah kembalikanlah saya ke dunia, niscaya kami akan melakukan kebajikan. Ya, hidup ini hanya sekali. Hidup ini hanya sekali jamaah sekalian, tidak berulang hidup ini. Dan nanti setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu memang pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Life is choice.
Ya, kita mau Islam silahkan berislam. Mau kafir silahkan kafir. Ya, jadi Allah mengatakan jika kamu hendak beriman, hendaklah beriman. Tapi kalau kamu mau kafir, silahkan kafir. Tapi ingat, ada konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Tidak ada yang lolos. Kalau kita mau kafir, disiapkan neraka. Kalau kita mau beriman, ada surga. Tinggal kita yang mana kita mau pilih. Olehnya itu jemaah sekalian, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Waktu muda kita, ya, waktu sehat kita, waktu kaya kita, waktu luang kita, dan waktu hidup kita ini. Terkait ini dengan anak muda ini bahkan termasuk salah satu golongan yang mendapatkan nanti naungan di yaumil akhirat. Sabatu yuzillumullahu fi zilli yauma zilla illa zilluh. Wa syabun nasya'a bi ibadatillah. Jadi pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Salah satu golongan nanti yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhirat adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjaga salatnya, ibadah puasanya lancar, dan lain-lain sebagainya, ibadah-ibadah makdah tentunya tidak pernah ditinggalkan. Saya kira mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan waktu kita, waktu yang sedikit ini yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap perbuatan kita itu harus disandarkan kepada 5 hukum tadi. Kalau mau mencari rezeki, silakan cari rezeki dengan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita ini meninggalkan perkara yang wajib. Cari rezeki tapi tinggalkan salat, itu berdosa. Tapi cari rezeki, salat lancar, ibadah lain lancar, saya kira tidak ada masalah. Itulah Islam. Islam itu agama bukan hanya spiritual saja, tapi juga agama yang mengurus seluruh persoalan-persoalan hidup kita. Agama Islam ini agama yang sebagai solusi. Agama sebagai solusi. Solusi apa? Semuanya. Solusi ekonomi, solusi pemerintahan, solusi politik, solusi ibadah. Semuanya ada dalam Islam. Makanya itulah disebut dengan Islam kafah. Demikianlah jamaah subuh sekalian sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah itu tentunya dari pribadi saya sendiri. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.